Sekarang kita lanjutkan rukun sholat yang ketiga. Asalisu, rukun sholat yang ketiga, al-qiyamu, berdiri, fil fardi, pada sholat fardu. Lil qadiri, bagi orang yang mampu. Wa yushtaratu, dan disyaratkan nasbu faqari zohrihi, menegakkan tulang-tulang punggungnya. Fa illam yakdir, maka jika ia tidak mampu berdiri, waqafa, maka ia hendaknya berdiri hanian, dengan membungkuk. Fa illam yakdir, maka apabila ia tidak mampu sholat dengan membungkuk, qa'ada, maka ia duduk, wa raka'a, dan ia ruku, muhadhiyan jabhatahu, menjajarkan keningnya, udama rukbataihi, di depan kedua lututnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang rukun sholat yang ketiga adalah berdiri fil fardi lil qadiri, bagi yang jadi syarat rukun sholat yang ketiga adalah berdiri, wajib berdiri ya ketika kita takbiratul ihram. Bagaimana kalau yang tidak mampu berdiri? Di sini telah diatur, yaitu maka ia boleh melaksanakan sholat sambil membungkuk. Membungkuk tidak mampu, maka ia sholat dengan ruku dan duduk dengan mensejajarkan keningnya di depan kedua lututnya. Jadi sholat itu wajib fardu dan ketika ia takbiratul ihram sambil menghadap ke arah kiblat, wajib berdiri gitu. Tapi berdiri pun lil qadiri, bagi orang yang mampu. Bagaimana kalau tidak mampu? Silakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau ia tidak mampu berdiri, karena rukun sholat itu harus ditunaikan, maka harus ada isarah-isarah ruku, isarah-isarah i'tidal, isarah-isarah gerakan-gerakan sujud, isarah-isarah gerakan-gerakan yang lainnya. Itu penting, Mak. Ya. Jadi jangan sampai kita sholat misalnya duduk gitu ya, tapi ketika pas mau kan itu isyarat gerakan ruku gitu. Tadi kan udah diatur kalau kita sholatnya duduk, maka tandanya ruku itu mensejajarkan antara kening dengan apa itu? Kening dengan dengkul kita. Terus begitu sampai terus begitu ya. Itu menandakan kenapa? Karena pentingnya akan rukun sholat ya, rukun sholat. Jadi jangan sampai kita sholat duduk tapi tidak ada isyarat gerakan yang menyatakan itu ruku, itu i'tidal, itu sujud dan sebagainya. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbin, fa illam tastati fa mustalqiyan." Jadi kata Nabi, "Sholli qa'iman, sholatlah kalian qa'iman, berdiri." Ya jika mampu.
Fa illam tastati faq'idan. Jika kalian tidak mampu berdiri, faq'idan, salat duduk. Tadi duduk ya, tada rukunya seperti tadi. Fa illam tastati, jika kalian tidak mampu untuk duduk, fa'ala janbin, maka berbaring. Dalam An-Nasa'i, fa illam tastati fa mustalqiyan. Maka kalau dia tidak mampu untuk berbaring, pamustalqiyan, ia tidur miring begitu Pak, tidur miring. Gitu ya. Nah itu rukun sholat yang ketiga. Jadi berdiri itu dalam sholat jika memang kondisinya kita itu mampu untuk berdiri. Bagaimana kalau dia tidak mampu duduk? Fa illam yaqdir faqa'ada wa raka'a muhadiyan jabhatahu qaddama rukbataihi. Jadi apabila ia masih tidak mampu, maka hendaknya ia duduk, kemudian ia melakukan ruku dengan keadaan mensejajarkan keningnya di depan kedua lututnya. Artinya ini menandakan walaupun dia sholat duduk atau berbaring gitu ya, maka rukun-rukun sholat yang 13 itu tetap harus dilaksanakan. Melihat tadi kalau ruku seperti gerakan jidat kita sama rata dengan lutut kita. Terus semuanya sujud, ruku seperti itu. Ya, nah itu saja barangkali tentang yang ketiga, yaitu berdiri jika mampu, sholat sambil berbaring, sambil itu saja. Kembali dengan rukun-rukun sholat yang lainnya, bahkan rukun sholat yang ketiga pun yaitu berdiri mampu, nanti kita lakukan di malam Ahad yang akan datang. Mari kita akhiri kalian kita pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.